pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Pendukung Jokowi berusaha minta maaf, tidak. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada buang kuwi jenenge. Kamu itu ndak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Itu kan. Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo itu. Nggak bisa. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam, nama alatnya iman. Tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Jelas. Kurang piye coba? Epistemologinya kan sangat jelas. Gitu. Langge kan mau Islam kok ndak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Kamu disuruh gantiin Islam bisa ndak? Islam ki ono Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu nggak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinil dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Kemanapun Anda tampil, mereka semua merasa dibela oleh Anda. Kan begitu? Bukan merasa terancam oleh Anda. Kalaupun kamu hafal Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina, sahabatku. Saya ingin memutus tali dan rantai daripada virus-virus fitnah, virus-virus kesombongan ini. Saya ingin sekali berupaya untuk memutuskan virus-virus kesombongan seperti ini, virus-virus nyinyir seperti ini. Pandai melihat keburukan dan kekurangan orang, tapi tak pandai melihat keburukan dan kekurangan sendiri. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Saya punya kekurangan, kalian punya kekurangan, orang lain punya kekurangan. Namanya manusia, tidak benar seluruhnya, tidak salah selamanya. Manusia itu tak sempurna seperti malaikat benar terus. Manusia juga tak sempurna seperti malaikat, dan bahkan juga tidak sekeji setan yang terus berbuat salah. Manusia itu kadang benar, kadang salah. Ini sifat manusia. Al-insanu mahallul khata' nisyan. Manusia itu tempatnya salah, kurang, lupa. Bukan tentang siapa yang kau tuduh, bukan tentang personal siapa yang kau nyinyiri, tapi saya berkata seperti ini tentang moral anak bangsa yang sudah mulai hilang. Terlebih lagi jika yang ngomong, yang berbicara nyinyir, yang suka menghina, ternyata orang yang dianggap panutan, ulama, kiai, tapi bicaranya selalu menghina orang lain yang memiliki kekurangan, merasa dirinya adalah malaikat. Lebih tak pantas lagi. Anda seharusnya memberikan contoh kepada umat yang baik. Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam. Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang, dia adalah orang yang paling jelek. Jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat karena kalian tahu kejelekan orang lain, kejelekan pemimpin ini, pemimpin itu, kejelekan anggota ini, anggota itu. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tugas kalian bukan seperti itu. Tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. Tidak perlu ada berita tentang kesalahan. Yang ada adalah berita tentang keberhasilan. Tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini. Jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri yang. Hafidhu ala daulatikum. Saya katakan kepada kalian, jaga negara kalian ini, jaga negeri kalian. Lakinni aqul hafidhu ala daulatikum. Saya katakan jaga negeri kalian ini. La taqbalu أي خطاب لبس ثوب إسلام، لبس ثوب ليبرالية، لبس ثوب ديمقراطية، لبس ثوب شرقي غربي وهو يحرك في الناس فتنة من شأنها أن تهدم وجود الدولة. Jangan kalian mudah termakan, terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan daripada meluluh lantakkan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrati, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apapun, tetapi memprovokasi masa hingga negeri ini menjadi luluh lantak dan hancur dan Dan saya sarankan teman-teman sekalian di majelis kita ini, bagi orang-orang yang ikut di majelis saya tentunya, saya menasihatin saja. Dan ini lebih baik kita lakukan. Jangan mudah menghina pemimpin. Menghina fisiknya, menghina apalah, menghina jalur nasabnya. Boleh ini teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, Man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Apa urusannya sama kita? Belum tentu kita juga mampu kalau kita jadi pemimpin. Saya sudah sering bilang, biasanya penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Pemainnya sudah latihan 20 tahun jadi pemain bola, tendangannya sudah bagus, begitu meleset, bodoh gitu ya. Padahal dia kalau tendang belum tentu. Ya. Belum tentu. Di sini Nabi SAW mengatakan bahaya ancamannya ya. Ancamannya adalah Allah tidak akan lihat. Allah akan siapkan azab yang pedih. Allah tidak akan bantu dia di timbangan amalnya. Adalah seseorang yang tidak membaiat, tidak menerima pemimpinnya, kecuali karena urusan dunia. Jika pemimpin memberi haknya sebagian dari dunia, maka dia menepati baiatnya. Ya, saya patuh sebagai warga negara karena sudah diterima PNS. Namun jika tidak memberikan dunia, dia melamar nggak bisa, apalah ada 1-2 urusan dia belum selesai, maka dia tidak menepatinya. Yang bagus nih pemimpin, gitu kan? Ini tentu ancaman ya, azabnya pedih. Lebih baik kita doakan kebaikan. Ini saran. Kula takoni, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar? Nah, niki kula jawab sani. Niki, tolong tukang syutingnya diwang. Le, iki engko sing jawabanku tentang Habib Bahar, kamu potong, kamu upload, aku dikirimi. Tak upload ning Instagramku. Kamu kasih ke YouTube. Kula jawab, karena begitu banyak pertanyaan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar, tentang ceramah Habib Bahar, dan tentang Habib Bahar. Kula jawab, selaku dzurriyyah Rasulullah, kalau memang beliau ini benar dzurriyyah Rasulullah, wajib kita untuk menghormati kehabaibannya, wajib menghormati Habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Itu sikap kita. Kalau memang dia Habib, sanadnya Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, awake dhewe wajib menghormati. Tapi awake dhewe ra kudu melu-melu kaya isi ceramahe Habib Bahar. Kula niku ra seneng, lan jenengan ra seneng karo Jokowi. Harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Yang dikritisi itu adalah kinerjanya. Jangan mengkritisi ngenyek orangnya, ojo ngenyek fisiknya. Nggih napa mboten? Kok bahasane ceramah kok ngoten? Itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head loh. Niku nyuwun sewu berarti mainnya fisik, ora kena. Lah umpama ngenyek dhewe ya ora apa-apa lah, Jokowi rupane kaya Indra, ya padha lah. Plengah-plengeh umpamane. Tapi kalau seperti itu nyuwun sewu, maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah.
hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Jenengan wajib hormat karo duriyai Kanjeng Nabi termasuk Habib Bahar, tetapi tidak boleh taat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib